menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Tangani kasus Sambo tentu akan jadi sorotan, seperti yang dialami oleh Doni Mahendrasani. Jaksa penuntut umum dalam kasus Sambo ini cukup menyita perhatian warganet. Banyak yang penasaran dengan kehidupan pribadinya. Lantas seperti apa kesehariannya? Simak dalam video polemik kali ini. Kasus yang sedang ramai sejak pertengahan tahun 2022 ini yang sebenarnya membuat nama Doni Mahendrasani kian terkenal. Kasus yang terdaftar dengan nomor perkara 796 PIT-B/2022-PN Jakarta Selatan ini menunjuk 3 orang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Wahyu Imam Santoso, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono. Sidang perdananya digelar 17 Januari 2022. Doni Mahendrasani menjadi salah satu jaksa penuntut umum yang ditunjuk dalam bidang tersebut. Selain Doni ada 3 rekan lainnya yaitu Rudi Irmawan, Sugeng Haryadi, dan Fajar. Kasus yang bermula dari pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat ini terus bergulir, sampai menyeret petinggi Polri mulai dari Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, hingga Hendra Kurniawan. Selain kasus Ferdi Sambo, Doni juga pernah menangani berbagai kasus besar lainnya. Salah satunya adalah kasus Ratna Sarumpait. Kasus ini terjadi di tahun 2018 silam, menjadi salah satu kasus besar yang ditanganinya. Saat itu Doni menjadi salah satu jaksa penuntut umum bersama dengan 3 rekan lainnya, Arya Wicaksana, Sarwoto, dan Las Maria Siregar. Dalam kasus tersebut, ibu dari Atika Hasiholan itu menyebar berita bohong soal dirinya yang babak belur lantaran dianiaya oleh sekelompok orang di Bandung, Jawa Barat. Kebohongan tersebut tentu membuat kegaduhan. Sampai-sampai tokoh oposisi Prabowo Subianto turut mengecam tindakan pelaku. Namun setelah dilakukan penyelidikan, hasilnya cukup menggemparkan. Kasus tersebut hanya akal-akalan aktivis sosial tersebut demi menyembunyikan operasi plastiknya dari keluarganya sendiri. Akhirnya di bawah tuntutan Doni, Ratna Sarumpait divonis 2 tahun penjara dengan tuduhan penyebaran informasi hoaks. Telah membuat keonaran lewat berita yang ia rekayasa. Ratna Sarumpait dijerat. Kasus lain yang cukup menyita perhatian adalah kasus trio ikan asin yang melibatkan selebriti Galih Ginanjar dan pasangan YouTuber Ray Utami Pablo Benoa. Kasus ini berawal dari laporan mantan istri Galih Ginanjar, Fairuz Arafik, di tahun 2019 silam. Galih bahkan mengakui alasannya itu untuk mempermalukan Fairuz Arafik. Setelah kasusnya bergulir hampir setahun lamanya, ketiganya lalu dijerat dengan dakwaan kasus Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik sampai pelanggaran asusila. Galih sendiri divonis hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan, sedangkan Ray Utami divonis hukuman 1 tahun 4 bulan dan Pablo Benoa divonis 1 tahun 8 bulan masa kurungan. Ada keluhan nggak tentang dia? Apakah ada? Setelah 2 kasus tersebut, Doni juga pernah menangani kasus unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum terhadap 4 anggota Laskar Front Pembela Islam. Kasus ini berawal dari Rizik Syihab yang tidak hadir untuk kedua kalinya dalam sidang pelanggaran protokol COVID-19. Polda Metro Jaya lalu menerima laporan terkait rencana penggerudukan yang akan dilakukan aktivis FPI. Dalam penyelidikan tersebut terjadi aksi baku tembak yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Insiden penembakan yang terjadi di kilometer 50 Jakarta Cikampek yang terjadi 7 Desember 2020 silam itu akhirnya membawa Ibda M. Yusmin dan Bribtu Fikri Ramadan sebagai terdakwa. Meski terbukti melakukan tindak pidana, namun keduanya tidak dijatuhi hukuman sama sekali dengan alasan adanya pembenaran dan pemaaf. Keduanya juga diberi vonis lepas. Perihal putusan lepas dan bebas ini tertuang dalam pasal 191 KUHP. Dalam ayat 1 pasal 191 KUHP berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputuskan bebas. Kemudian ayat 2 berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sementara ayat 3 berbunyi, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Setelah membahas kasus-kasus yang pernah ditangani,
Rasanya kurang lengkap jika tidak membahas soal profil dan kehidupan pribadi jaksa muda ini. Jaksa penuntut umum dalam kasus Sambo yang satu ini merupakan pria kelahiran 14 November 1987. Tidak banyak informasi pribadi yang bisa dikorek darinya. Namun pria berusia 34 tahun ini dulunya menyelesaikan pendidikan strata satunya di Universitas Pajajaran dan mengambil jurusan ilmu hukum. Setelah selesai menempuh pendidikannya, Doni memulai karirnya dengan bekerja di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Subseksi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum. Doni akhirnya jadi pegawai negeri sipil atau PNS di tahun 2014 silam. Jika bicara soal karir, tentu Doni sudah mapan dalam hal tersebut. Tapi jangan membayangkan harta kekayaannya akan melimpah. Menurut catatan LHKPN, Doni hanya memiliki harta kekayaan senilai 200 juta rupiah. Itu pun kalau dirincikan, sudah termasuk harta berupa tanah, bangunan, harta bergerak hingga kas dan setara kas yang dimilikinya. Satu-satunya aset bergerak yang dimiliki Doni adalah 1 unit mobil dengan merek Mitsubishi keluaran tahun 2014.